Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Dr. Nurhatul Alia. Nah, jadi di sini kami ingin membuat video konseling atau bimbingan kelompok tentang motivasi belajar. Sebelum itu, mungkin kami perkenalan dulu, mungkin dari ujung. Ya, perkenalkan nama saya Hasan Ramdana, nama saya Ardi Nur Izati, Nama saya Indri Ardana. Nama saya Siti Rustira Mawati. Saya Valentinus Koles. Ya, sekian dari perkenalan kami. Mohon disimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, maka baiknya kita dimulai dengan doa. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih telah bersedia hadir untuk kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga bagaimana kabarnya untuk pada siang hari ini, Nak? Baik ya. Ya, sebelumnya kalian sudah saling kenal gitu atau belum? Oh belum Pak, belum. Baru bagus ya. Yang baru ya. Oh ya, Bapak juga kalian belum kenal? Belum, Pak. Kenal. Nah, terus sekali Bapak ini juga kebetulan baru gitu di sekolah ini kan, baru sekitar sebulanan di sini. Nah, karena kita belum saling kenal gitu kan, alhamdulillah. Kenalkan, Bapak itu Bapak Abdul lah, bisa dipanggil Pak Abdul. Nah, Bapak itu asalnya dari Tanjung Selor ya. Dan Abdul ya. Pak Abdul, panggil dia Pak Abdul gitu ya. Bisa kenalkan? Ya, ya Pak, nama saya Ardi Nur Izati, dipanggil Ardi Pak. Adi. Saya dari kelas 10 IPA 1 Pak. IPA 1, Adi IPA 1. Gitu. Lanjutnya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Indri Ardana, biasa dipanggil Indri. Saya itu dari kelas 10 IPS 2. 10 IPS 2. Iya, IPS. Baik, perkenalkan nama saya Hasan Ramdana dari kelas 10 IPS 3. 10 IPS 3. Sama berarti. Nama IPS ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rustira Mawati, biasa dipanggil Rosita. Saya dari kelas IPA 3, Pak. IPA 3. Oh iya. Nah, ini kok ini sudah kenalan kan? Kenalan. Nah, tadi kenal lah gitu. Tapi kok ini ada kayak ngantuk-ngantuk gitu model ekspresi. Saya Bapak lihat. Siang, Pak. Efek siang ya? Lapar ya Pak. Lapar. Tapi belum pergi makan juga nih berarti. Belum, Pak. Mungkin Bapak minta maaf lah kalau waktu kalian makan itu dipakai untuk ini nih. Tapi bisa lah kalian setelah ini nanti gitu, karena lama juga kita kan. Oh iya. Nah, karena supaya kita tidak ngantuk juga kan, nah, kita speaking dulu lah gitu kan. Gimana? Ayo Pak. ya. Ayo. Gimana Pak? Nah, berdiri dulu. Ya. Bapak jelaskan dulu untuk SBK. Nah, untuk SBK-nya itu nggak apa-apa, nanti akan kasih instruksi lah ke kalian. Nah, kalau Bapak bilang kanan, kalian itu angkat tangan kanan, tangan kiri gitu. Nah, bukan tangan kanan. Nah, sebaliknya. Kalau Bapak bilang tangan kiri, itu tangan kanan. Nah, kalau Bapak bilang duduk, apa? Berdiri gitu. Nah, kalau bilang berdiri, berarti kita duduk. Ya. Mudah sekali ya? Mudah, Pak. Ya. Kita mulai aja kayak gitu ya. Iya Pak. Kanan. Duduk. Kiri. Berdiri. Nah, berarti paham, mudah sekali ya? Ya. Coba sekali lagi lah. Ya. Sekali lagi ya. Kiri. Oh. Aduh. Ardi ini kayaknya yang kurang fokus sama kita ini kan. Ya Pak, ngantuk Pak. Ngantuk. Kiri. Aduh, lagi Ardi. Ya. Kanan lagi.
Ada yang nonton semua. Nanti semua mengantuk semua ya. Kayak ini yang terakhir nih. Iya Pak. Ya, siap. Duduk. Udah paham semuanya. Ya. Gimana dengan ice breakingnya? Seru Pak. Seru ya? Ya, seru lah gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah kita salah. Cuman untuk refresh aja lah gitu untuk ngantuk kita kan. Ya, itu aja sih untuk ice breaking kita. Nah, untuk durasi kita berapa lama gitu kan? Untuk durasi kita ini itu ada 40 menitan. Nah, Bapak harap itu cukup lah ya, 40 menitan itu. Juga untuk aturan juga Bapak harap kalian itu mendengarkan dengan nikmat nanti apa yang Bapak sampaikan gitu kan sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi itu kalian itu juga Bapak harapkan kalian itu secara terbuka lah untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, kalian tuh tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, karena ya di sini juga tidak ada yang benar dan salah sih kalau di dalam bimbingan kelompok ini ya. Nah, gimana? Sepakat nggak dengan aturan itu? Saya cuma mau nanya soal ini sih Pak, soal misalnya kan kita kan bebas tuh untuk berpendapat dan saling terbuka lah, tapi kan mungkin ada beberapa nanti kayak misalnya kami ngasih pendapat nanti bocor di luar kan kayak malu tuh apa? Kalau itu kamu tuh nggak perlu khawatir lah karena apa yang kita sudah bicarakan di sini tuh ya cukup sampai di sini saja lah. Dan juga Pak harap juga kalian itu saling respect lah untuk menjaga gitu kan kerahasiaan kita di sini gitu kan satu sama lain. Nah, cuman ya itulah. Gimana? Sepakat nggak dengan itu? Sepakat ya. Ya. Nah, untuk peran sendiri itu Bapak di sini sebagai fasilitator kalian yang fasilitasi kalian untuk mendiskusi dan juga mendengarkan juga nanti ya. Nah, dan kalian juga ya sebagai anggota kelompok bisa saling diskusi itu. Lalu untuk topik sendiri, topik yang akan kita bicarakan itu terkait tentang motivasi belajar ya. Karena sebelumnya Bapak sudah mengkoordinasikan dengan wali kelas kalian gitu kan, dan katanya itu ada tuh beberapa siswa di kelasnya di kelasnya beliau gitu. Beliau itu bahwa si muridnya ini itu kurang semangat ya. Nggak perlu tanya siapa ya. Iya Pak. Ya. Salah. Nah, dia itu kadang katanya tidur juga, nggak fokus dia kalau belajar, kalau main dia sama teman gitu. Nah, tujuan kita itu ya karena topik kita untuk motivasi ya, tujuan Bapak itu supaya kalian setelah sesi bimbing kelompok ini meningkatlah motivasi kalian gitu, supaya kalian semangat waktu tugas di rumah atau tugas di kelas mungkin nanti. Nah, jadi gimana tuh? Sudah siap untuk masuk ke tahap inti kita, kegiatan kita ini? Siap Siap ya? Siap. Ya. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu lah ya untuk apa itu secara umumnya, apa itu motivasi gitu kan, supaya kalian juga tahu itu apa itu motivasi. Nah, ya Bapak jelaskan dulu apa aja. Bapak gunakan laptop lah ya. Iya Pak. Ya, untuk materinya. Buat apa Pak? Untuk materinya biar materinya itu lebih mendalam lah gitu. Oh, di situ Ya, materinya. materinya. Ya, ini ya. Ya Pak. Nah, dari kalian ini udah tahu nggak sih apa itu definisi dari motivasi? Semangat Pak, Semangat. Dorongan Nah, gitu lah. biasanya tentang semangat gitu ya. Semangat, dorongan di dalam diri. Oh iya. Ya, gitu lah. Karena motivasi ini sebenarnya gampang saja sih, tentang bagaimana kalian itu bagaimana apa yang membuat kalian itu jadi semangat lah untuk mengerjakan sesuatu gitu kan. Nah, jadi sini ada definisinya lah gitu. Dimana motivasi itu biasanya itu sudut pandang orang masing-masing lah, motivasi itu kan sudut pandang motivasinya bagaimana. Nah, dan juga motivasi itu sebenarnya ada dua. Nah, pertama
itu dari dalam diri sendiri dan juga ada dari luar. Nah, dari luar itu biasanya dari orang tua, dari sekolah, itu bahkan juga bisa dari orang yang mungkin bisa kalian idolakan lah gitu, idolakan gitu. Mungkin seperti siapa yang orang terkenal gitu kan di sosial media, di televisi, itu nanti misalkan dia pintar lah gitu. Nah, kalian itu punya tujuan gitu, jadi kalian terinspirasi sama dia, ingin pintar seperti dia gitu kan, jadi kalian tuh rajin. Nah, sini ada nggak yang punya idola-idola tertentu gitu, kayak punya prestasi baik lah gitu dari pendidikannya dia atau mungkin kerjaannya dia lah. Ada sih Pak. Ada ya? Oh bagus punya acuan untuk penyemangat gitu kan. Ya. Lalu ada juga motivasi itu secara internal lah, secara dari dalam diri. Nah untuk yang internal ini yang atau bisa secara lebih definisinya itu intrinsik sebutannya. Intrinsik ya. Jadi biasanya kalau yang motivasi intrinsik ini sih, ini juga salah satu yang penyebab orang itu kadang semangat gitu. Nah, kadang dia itu intrinsik tuh karena dia mungkin malas gitu untuk olahraga gitu kan. Dia malas olahraga sehingga nanti pas dia mengerjakan sesuatu tuh dia tuh tubuhnya nggak fit lagi dia dengan orang yang olahraga, dengan menjaga pola hidupnya sendiri gitu kan. Nah, juga kadang intrinsik ini juga kadang tuh berhubungan sama orang yang sering stres gitu kan, dia susah lah untuk mengelola stresnya kan, sehingga nanti dia belajarnya tertekan gitu, jadi dia nggak fokus gitu dengan pelajarannya. Dia jadi kadang kebanyakan scroll TikTok lah, jadi ada semangat, dia itu lebih semangat ke yang lain gitu. Nah, ini ada yang sering scroll TikTok nggak? Saya Pak. Sering sih Pak. Sering ya? Bagi cewek-ceweknya pasti. Iya. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tuh itu motivasi. Bisa nggak ada yang menjelaskan kembali apa itu motivasi? Saya Pak. Ya, coba silakan. Kalau menurut saya itu Pak, motivasi itu dorongan dari diri seseorang untuk mencapai tujuannya Pak. Apa tujuannya yang kita capai ya? Ya, betul sudah. Coba Nah Ardi lah, saya ini juga. Nah, Ardi ini kadang ya gitulah sih. Sekarang Ardi. Ya, Pak, dari materi yang Bapak sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwasannya motivasi itu adalah semangat atau dorongan di dalam diri maupun di dalam luar diri untuk kita mencapai sesuatu, ya intinya untuk kita didorong jadinya semangat gitu. Semangat ya. Semangat kita mengejar cita-cita gitu. Itu Pak. Ya. Untuk nah ini yang di sebelahnya gimana nih? Sama sih, kalau di depannya kalau dari saya tuh kayak kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu kan pastinya butuh dorongan gitu Pak. Jadi kalau misalnya dari motivasi nih ya udah gitu aja kayak ngerjain ya sekedar ngerjain tapi nggak ada semangatnya dalamnya gitu. Nah, semangat karena juga biasanya kalau Terpaksa. ya orang dari semangat biasanya jalannya hidup gitu aja Iya. gitu kan, nggak ada goals lah gitu hidupnya. Yang terakhir Nah, baik Pak, kalau dari saya sendiri itu kan motivasi belajar itu kan Pak, dimana ya kurang lebih dari teman-teman semua. Jadi mungkin saya menambahkan aja bahwa kayak misalnya orang yang tidak punya motivasi belajar itu pasti hidupnya akan tidak teratur kan Pak. Hidupnya tidak teratur, kemudian belajarnya itu tidak bersemangat, sehingga semua yang dia lakukan di sekolah itu bermasalah, kurang lebih bermasalah lah gitu Pak. ya terganggu lah gitu kan. Ya, terganggu. Nah jadi kalau kalian juga sudah tahu apa itu tentang motivasi gitu kan, nah, definisinya. Nah dan ini cobalah untuk Bapak ini cobalah untuk menanyakan ke kalian tuh apa yang membuat kalian itu tidak semangat gitu selama di sekolah atau di saat diberikan tugas di rumah gitu. Nah mungkin bisa dari Kak Sita dulu. Kalau saya Pak, nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Saya juga susah belajar gitu Pak. Susah belajar.
susah belajarnya itu karena belajarnya susah atau bagaimana? Pelajaran yang susah. Terus saya juga ini Juga apa namanya nih suka nunda-nunda tugas Pak. Terus saya kalau belajar tuh pas dekat ujian aja Pak. oh berarti karena Mbak Sita ini kan sering udah tugas, jadi tertinggal lah gitu dengan pelajarannya gitu kan. Itu lagi belajarnya susah apa kayak yang sekarang kita ketahui lah yang kurikulum merdeka gitu kan. Ya, kurikulum merdeka yang dari namanya tapi tidak membuat siswanya merdeka gitu kan. Malah ya tertekan gitu. Ya, memang memang nggak bisa kita tidak juga sih kalau untuk kurikulum gitu kan. Ya, tapi untuk supaya kamu itu tidak eh, terlalu banyak membuang waktu ke hal yang lain itu eh, kamu kamu punya kamu biasanya kalau membuang waktu itu untuk apa? Scroll TikTok mungkin? Scroll TikTok. Nah, kan di scroll TikTok itu ada kayak pencarian yang kamu cari lah ya, mungkin kamu ini sukanya ke apa gitu, ke bidang apa? Musik sih Pak. Musik ya, coba kamu cari mungkin yang punya keahlian yang menurut kamu wah gitu ya, dimana oh aku itu pengen seperti dia gitu. Nah jadi ya kan kamu nih misalkan nggak suka lah ke kayak pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan kayak tapi apa mungkin hitungan ya, hitungan gitu ya. Nah, kalau kesenian mungkin tipikal Sita ini ke seni gitu kan. Nah jadi cukup dipelajari saja gitu, kayak pelajari saja untuk kita ketahui lah, untuk mungkin akan berguna di kedepannya. Nah karena kamu suka musik juga, nah kamu fokuskan lah ke kesenian tadi gitu. Nah supaya kamu juga nggak apa-apa lah misalkan eh, kamu itu nggak terlalu eh, mengutamakan pelajaran yang lain, tapi kamu juga apa harus inilah, harus tahu lah gitu kan, tahu tapi jangan juga kayak yang tidur sampai tiduran gitu lah gitu kan. Iya Pak. Ya aku harap sih kamu bisa mengatur waktu sih dengan begitu ya. Iya Pak. Ya dan selanjutnya mungkin Ardi bisa menjelaskan gitu terkait permasalahan kurangnya semangat ini Ya Pak, jadi gimana? betul yang sempat Bapak singgung di awal. Kalau saya tuh sering tidur Pak di kelas. Ya Tuh Pak, jadi nggak fokus belajar, jadi nilainya anjlok. Saya peringkat terakhir. di kelas. Iya Pak. Ya kalau boleh tahu tuh tidur di kelas itu karena apa ya? Karena ngantuk Pak. Karena ngantuk. Malamnya itu nggak tidur. Oh iya, Pak. Sebenarnya saya memang belakangan ini dapat shiftnya malam Pak, kerja. Oh kamu kerja? Kerja Pak. Kerjanya apa tuh kalau boleh tahu? Aduh, malu saya Pak. Nggak apa. Bapak juga dulu pas bapak sekolah juga dulu bapak itu kerja gitu kan. Sebelum bapak yang sekolah, bapak itu antar koran ke. Oh, Nah, bapak juga dulu kerja juga antar koran, sepeda gitu kan. jual koran. Ya antar ke rumah-rumah gitu. Oh, Nah jadi setelah pulang sekolah juga bapak juga antar kayak makanan-makanan seperti kue-kue kering gitu kan ke rumah-rumah, kayak kayak warung-warung gitulah. Nggak apa malu, karena laki-laki itu emang harus siap gitu untuk bekerja sedini mungkin kalau bisa. ya Pak. Jadi saya itu Pak, security Pak. Security. Ya, terus dapat shift malam. Oh iya, kalau boleh tahu juga nih kamu itu mengambil keputusan untuk menjadi security itu karena adanya masalah ekonomi atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada sih Pak, cuman supaya uang jajan nambah. Apalagi saya memang orangnya boros Pak, jadi uang jajan dari orang tua tuh nggak cukup. Makanya saya kerja. Itu pun saya kerja sudah dari SMP Pak, jadi kayak kalau mau keluar tuh sayang betul kenapa? Kamu sudah kan kamu kelas 10 sekarang, Iya Pak. berarti sekitar setahun atau 2 tahun ya kayaknya. Dari Pak, kelas 3 SMP, kelas berapa kelas 3 SMP itu kelas 9 ya? Ya kelas Kelas 9. 9. Tahun lah. Iya. Setahun. Nah kalau masalah itu sendiri sih tentang ini sih bapak cuma bisa masukkan sedikit gitu kan. Nah kalau bisa
kamu jangan terlalu fokus ke itu dulu lah, kerjaan. Karena kan SMA ini cuma 3 tahun gitu, 3 tahun kan. Dan kamu juga mau naik, kali ini kan mau naik ke kelas 11 nih, ya. Nah, berarti tinggal sisa tahun setengah lah, 2 tahun setengah lah kayaknya. Iya. Tahun setengah. Nah, itu kalau bisa kamu fokuskan dulu lah ke pelajaran. Nanti setelah lulus nanti kamu bebas tuh mau kerja atau gimana. Tapi kalau tipikal dari Ardi kayaknya nih, dia setelah lulus mau kerja nih kayaknya. Gimana Ardi? Langsung kerja Pak. Kerja ya? Sudah ada bayangan kemana gitu ya? Iya Pak. Oh iya, bagus. Nah, misalnya bapak sih, nanti bapak juga konfirmasikan ke keluarga kamu lah gitu, terkait ini gitu kan, masalah tentang kerja ini, ya gimana nanti kan, bapak koordinasikan juga. Nah, kalau bisa sih bapak harap kamu itu fokus saja dulu ke pembelajaran di sekolah gitu kan, supaya kamu tuh fokus satu arah aja. Oke Ardi? Saya coba ya Pak. Ya, coba aja dulu Ardi. Ya. Ya. Gimana dengan anak sebelahnya? Kalau saya Pak, untuk motivasi belajar sih saya jujur nggak terlalu sih Pak, kayak masih di batas sedang lah. Misalnya kayak kadang saya tiba-tiba nih pengen malah belajar, tapi kadang tuh turun. Kenapa bisa turun? Karena semisal nih pelajaran saya tuh nilai saya tuh jelek tuh kenapa? Nah, saya tuh nggak terima gitu. Jadinya saya terpaku di situ doang gitu. Bisa nangis berhari-hari gitu kenapa? Jadi kayak udah malas lah belajar. Itu sih Pak. Berarti kadang kamu tergantung mood lah gitu ya. Nah, tapi kalau soal mood sendiri gitu kan, nah kalau mood itu gak usah lah gitu tergantung sama mood, karena mood itu suka PHP ya. Karena suka PHP mood, kadang datang sendiri. Nah jadi yang membentuk mood itu kita sendiri lah, belajar gitu sampai mood muncul gitu kan, belajar ya. Karena dengan kurikulum yang sekarang itu ya gitulah, kita itu dituntut untuk serba tahu lah gitu kan, ya serba bisa. Untuk nah Indria sih sudah cukup bagus sih, dia punya saya punya motivasi yang ya meskipun tidak terlalu tinggi lah gitu kan, untuk kayak ambisius sekali itu untuk pendidikannya. Ya itu oke sih. Untuk ya Kang Arsan yang terakhir. Kalau saya sendiri itu Pak, motivasi belajar saya itu sebenarnya kalau saya yang nilai ya Pak, nilai saya tuh kayak udah tinggi gitu Pak. Maksudnya saya tuh kalau ingin mencapai sesuatu memang saya sudah ditargetkan, saya sudah punya tujuan gitu kan Pak. Misalnya kan karena ini di SMA, karena SMA ini kan saya mau masuk kuliah ini Pak, di kedokteran kan. Makanya saya langsung ngambil punya tujuan gitu Pak. Oh berarti Asen ini berarti udah prepare dari sebelum-sebelumnya ya? Kemudian kalau masalah motivasi belajar tuh kadang saya itu cuman turun itu cuman karena kayak misalnya kelelahan gitu Pak. Kelelahan. Misalnya kalau udah lelah kadang motivasi belajar itu kayak misalnya nanti aja lah gitu. Kalau misalnya udah lelah, jadi lebih fokusnya untuk istirahat gitu Pak. Fokusnya. Ya. Kalau saran Bapak sih, nah kalau kamu tentang kelelahan tadi kan, itu kerjakan tugasnya itu di siang hari saja. Nah jadi kamu tidur awal gitu, karena kalau semakin kamu tidur awal itu, nah jadi otak itu ke-refresh lah, lebih ke-refresh. Juga kalau mengerjakan malam itu juga nggak baik sih untuk begadang gitu kan. Nah jadi bisa bangun lebih pagi juga, dan kerjakan di pagi juga nggak apa-apa. Bapak juga dulu begitu, kerjakannya di pagi gitu kan, karena lebih masuk lah gitu materinya, jadi materi dari sekolah gitu. Nah gimana dengan teman-teman yang ini? Ada nggak nih masukan-masukan atau dari teman-teman yang kurang motivasi? Kalau saya Pak, Ya. untuk Rosita, kan dari dia bilang tuh kalau misalnya dia tuh suka kesenian, itu juga beberapa pelajaran tuh dia nggak suka. Nah mungkin kalau misalnya dia mau belajar nih, dia kan sama musik nih Pak, mungkin bisa lah sambil mendengarkan musik gitu kan. Kalau pas belajar, apalagi ujian nih kan, ujian kalau misalnya sistemnya SKS kan memang nggak masuk semua materi kenapa? Jadi kalau misal kayak lagi senggang kan, mungkin dicari waktu senggang bukan buat scroll TikTok, tapi kayak lebih untuk belajar materi yang sudah disampaikan di sekolah, tapi sambil ya cari-cari hiburan kayak dengarkan musik gitu-gitu. Boleh diselingi sama scroll TikTok, tapi lebih banyak waktu buat belajarnya gitu sih. Ya. Gitu sih. Sambil dengan musik juga bisa naikin mood gitu kan? Ya. Juga ada lagi yang mau menyampaikan untuk teman-teman yang cukup belum kurang lagi tentang motivasinya.
Arsan? Kalau saya sendiri Pak, mungkin terkait teman-teman yang dua ini, Ya. yang masalah kurang motivasi belajar, mungkin kalau misalnya dari Rosita itu kan sering menunda-nunda kan Pak. Ya mungkin bisa diatur, misalnya jadwal kegiatannya dalam satu hari itu diatur gitu. Nah misalnya dibuatkan jadwal, misalnya pagi dia lakukan apa, kemudian pas malam dia lakukan apa, misalnya dia main HP itu dibatasi misalnya sejam, kemudian belajarnya 2 jam. Nah itu kan bisa menyesuaikan kalau kita misalnya mau mengaturnya gitu kan Mbak. Nah kemudian terkait Ardi, kan Ardi ini kan kerja kan, misalnya dia kerjanya malam, otomatis ya pasti begadang. Nah mungkin solusinya itu ya supaya Ardi tidak ketinggalan, ya mau tidak mau selama sekolah kan, kita sekolah tuh dari pagi sampai Di jam 3 setengah 5 lah ya. Kadang ada ya di setengah Ya. 5 gitu. Nah, berarti Ardi itu harus misalnya ada tugas supaya dia tidak ketinggalan tuh di sela-sela jam istirahat atau eh, tidak ada pelajaran tuh Ardi harus menyelesaikan tugas itu gitu, Pak. Jadi sehingga nanti pas kerja malam Ardi itu fokusnya untuk kerja aja. Nah, terkait masalah mengantuk itu kita tidak bisa karena memang kerjanya kan malam gitu. Mungkin kalau memang kerjanya malam, mungkin kalau misalnya kita pulangnya jam 3 mungkin Ardi bisa tidur berapa jam supaya nanti eh, tidak terganggu gitu juga. Jam 3 itu kan oh ya, anak Adi ini ada ikut kegiatan di sekolah nggak kayak ekstrakurikuler gitu? Pernah Pak, Nggak pernah ya? penting kerja aja saya itu Pak. Kerja ya, karena juga biasanya ada yang ikut ekstrakurikuler itu sampai maghrib lah gitu kan ya, karena ya gitulah, di sekolah sampai jam 3 ekstrakurikuler, pulangnya lagi ngerjain PR lagi ya. Berat sih, mati saya kalau kayak gitu Pak. Memang cukup berat sih memang tekanan kalau belajar gitu kan, Iya Pak. butuh refreshing kadang-kadang, apalagi untuk belajar, dan kamu juga sering untuk kerja juga nanti ya gitu sih, kayak sama bapak tadi, nanti bapak koordinasikan lagi ke orang tua kali kamu Gak untuk apa-apa masalah Pak. ini. Nanti nggak marah saya Pak. Apa itu untuk coba bapak jelaskan untuk kamu lah, lebih lebih kayak kamu ini kan memang mau sedini mungkin gitu kan untuk bekerja. Nah kita ini kan ke orang tua kamu. Nah bagaimana anak-anak? Cukup sih Pak kalau Cukup sih kan? Iya. Ya. Nah mungkin sudah cukup, mungkin cukup lah ya. Cukup Pak. Sangat cukup. Nah, jadi bisa kita simpulkan lah bahwa motivasi itu memang sangat penting untuk setiap siswa, untuk setiap individu gitu kan, untuk pembelajarannya mereka, dan bisa kita ambil pelajaran dan juga bahwa untuk mencapai sesuatu itu kita memang harus membutuhkan motivasi ya, harapan motivasinya meningkat lah gitu kan. Nah ya, jadi nanti di minggu depan itu kita akan bertemu lagi untuk sesi kedua ya. Nah, untuk sesi selanjutnya itu mungkin adik-adik punya masukan mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini, apakah ada kekurangan mungkin yang bisa kita perbaiki itu selanjutnya. Silakan Ardi mungkin sampaikan pendapatnya atau feedback untuk kegiatan kita ini. Kalau saya nggak ada sih Pak, cuman ini aja Pak. Kalau bisa Pak, mohon maaf Pak ya, jangan di jam istirahat gitu Pak. Jam istirahat ya. Nah, itu kan jadi teman-teman kan lagi istirahat, walaupun kita di sini gitu Pak. Itu kalau bisa jam pelajaran juga kan Pak, biar kami juga keluar kan gitu. Oh, jadi kita Ardi pengen Iya. keluar begitu, Iya. ada alasan gitu kan? Sendiri ya? Kalau dari saya sih Pak, ini sih Pak, karena saya orangnya bosenan Pak. Jadi tuh saya pengen kalau misalnya ya, kalau bisa sih Pak, di pertemuan selanjutnya tuh kita bisa mungkin tampilkan video Kak, karena kan kita tetap di pembahasan yang sama gitu nah Pak. Biar apa ya sih, lebih menyenangkan lah Kak sesi ini Pak. Oh, iya. Di depan Bapak carikan video-video yang bisa membuat kalian terpacu lah semangatnya gitu ya. Ya. Untuk Mas Sita sendiri
Oke, ada masukannya? Kalau dari saya Pak, jangan pas jam istirahat Pak, soalnya saya ada asam lambung, takutnya nanti nggak efektif Pak. Sama itu ya. Iya, iya. Oke, yang terkait ya bisa lanjutkan dulu untuk yang terakhir. Nah, kalau saya mungkin Pak, ya terkait masalah tempat mungkin lah Pak. Mungkin di lebih yang bagus-bagus lah gitu Pak. Bahasanya kah Pak? Ya kan, Pak. Kemudian pas nonton video ini kan nanti misalnya Bapak mau video tuh kan videonya tuh misalnya pakai LCD supaya kita begitu bahasa sedapat gitu nah momennya gitu Pak. Jadi lebih seru lah gitu. Lebih enjoy lah ya. Lebih enjoy Pak. Nah, terkait juga kan ada dua masukan gitu tentang waktuan. Itu nanti mungkin kita sesi keduanya itu di hari Jumat Pak. Gimana? Cuma Bisa. Di hari Bisa, Jumat bisa, itu kan pelajaran kan cuma ada berapa tuh di hari Satu Jumat? aja, Pak. Satu aja kan? Satu, Pak. Nah, berarti sempat lah kayaknya tuh. Ini jam 10 bisa lah kali ya? Bisa. Sebelum makan siang kan? Kegiatan kita. bisa Pak, boleh. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, berarti kita ketemu di minggu depan di hari Jumat ya. Ya Pak. Kalau Pak, mungkin cukup sekian sih untuk kita untuk bimbingan kita siang hari ini. Ya, baik. Untuk mengakhiri sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini, karena kita di awal telah membukanya dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak Araf, kalian meningkat lagi tuh motivasinya lagi nanti ya. Terima kasih anak-anak telah sudah hadir. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya Pak.